Kabar gembira bagi petani vanili adalah ketika saat-saat ada tanda-tanda memasuki musim kemarau. Kenapa petani vanili selalu mengharapkan adanya musim kemarau dan berbeda dengan petani-petani lain yang mengharapkan tidak ada kemarau atau selalu banyak curah hujan agar bisa tanamannya lebih bagus dan menghasilkan? Petani vanili mengharapkan kemarau karena saat-saat atau musim pembungaan itu akan datang di saat adanya musim kemarau. Dan kini di bulan Agustus ini udah ada nih tanda-tanda kemarau, dan mungkin musim buah atau musim pembungaan vanili ini akan ada, dan sampai ke bulan November mungkin masih akan ditumbuhi bunga. Jadi untuk tanaman-tanaman yang sudah pernah berbuah, walaupun tidak banyak nih, karena memang cuacanya juga tidak terlalu mendukung, kemaraunya pun tidak terlalu mendukung ya untuk di tahun sekarang ini. Cuma untuk yang sudah di stressing itu ada kemungkinan untuk berbunga nih, buah vanilinya akan berbunga nanti sampai bulan-bulan 11 nanti. Untuk yang tanaman usianya yang mungkin 2-3 tahun cuma batang itu sudah dirasa mampu atau sudah tua, itu boleh di stressing dari sekarang atau di 1 bulan ke depan. Ya mudah-mudahan nanti ketika kemarau, memang kemaraunya nanti bisa 2 atau 3 bulan, kemungkinan akan tumbuh bunga juga. Nah, nanti ketika tumbuh bunga itu kan saat-saat kita polinasi, dan itu harus dipelajari untuk cara polinasi yang baik, yang tepat, agar si vanili nanti yang dihasilkan itu bisa ya menghasilkan buah yang super, yang berkualitas, yang ukurannya pun cukup besar. Dan untuk mendapatkan buah-buah yang super itu juga polinasinya tuh ada rumusnya tuh. Tapi berbeda nih ya dengan rumus matematika yang dengan hitung-hitungan dan ketemu jumlahnya nih. Nah, kalau itu menurut saya tidak masuk di rumus, karena gini, untuk mendapatkan buah yang super itu kita sudah bisa memperkirakan kondisi batang itu seperti apa, kemampuan batang itu nanti mampu menopang buah sebanyak apa, dan tandan buah yang tumbuh dalam satu batang itu ada berapa. Nah, dari situlah kita bisa menentukan jumlah buah yang akan kita polinasi. Bukan menghitung dengan rumus matematika yang satu batang itu harus 120 buah ataupun 100 buah ataupun 125 buah. Jadi jumlah buah dalam satu batang itu tidak bisa ditentukan dengan rumus seperti rumus matematika seperti itu. Dalam satu batang harus 120 atau 100 buah, tapi kita melihat kondisi batang dan jumlah tandan yang tumbuh di dalam batang itu sendiri. Misalkan nih, tanaman kita tumbuh dan sulur yang sudah kita persiapkan nih, sulur menggantungnya atau sulur pembuahannya, misalkan 10 sulur menggantung. 10 sulur menggantung itu dikali 1,5 meter, berarti kan 15 meter. Itu keseluruhan sulur yang digantung. Jika dengan panjang 15 meter atau sulur pembuahannya itu panjangnya 15 meter, itu tidak akan tumbuh lebih dari 10 tandan. Itu paling akan tumbuh paling banyak 5 tandan atau mungkin 3. Nah, untuk polinasinya itu kita lihat kondisi batangnya tuh benar-benar sehat, benar-benar subur atau tidak. Kalau memang si batangnya itu benar-benar sehat, subur, seger, mampu untuk menopang buah sebanyak 50 buah misalkan, atau mungkin lebih dari 50, dan tandan itu ada 5 tandan di dalam satu batang, berarti
kita perkirakan sekitar 50-60 buah nih dalam satu batang. Per tandan itu kita polinasi sekitar 5-8. Itu untuk kondisi batang 15 meter ya. 15 meter itu berarti kan 10 sulur menggantung. 10 sulur menggantung tumbuh 5 tandan buah. Itu dalam satu tandan paling kuat dipolinasi kurang lebihnya sekitar 5-8, tidak bisa lebih. Tapi kalau mau dengan hasil atau buah yang polinasinya lebih banyak, bisa aja kita polinasi semua. Bisa menghasilkan buah lebih dari 60 atau mungkin 60-120 buah. Bisa-bisa saja. Cuma ketika tumbuhnya 5 tandan, mau kita polinasi per tandannya itu 15-20 buah, itu yang akan jadi buah super itu hanya ada yang di bagian pangkal, berarti sekitar 4 atau 5 atau 6 buah pertama itu yang akan jadi buah super. Yang lain-lainnya kecil, bengkok, atau mungkin ukurannya hanya 7 cm, hanya 5 cm, bisa jadi seperti itu. Begitu juga kalau misalkan panjang sulurnya 15 meter, tumbuh bunganya ada 10 tandan, itu kita kasih polinasi 12 semua, itu kan jadi 120 tandan. Itu nggak akan kuat batangnya. Dan buah supernya paling hanya ada berapa buah di bagian pangkal tandan, ya tetap segitu-segitu aja buah supernya, yang sisanya untuk tambahan aja. Tapi supernya juga kurang super, kurang bagus karena terlalu banyak buahnya. Cuma kalau mau yang bener-bener buah super, paling dipolinasi 4-8. Itu paling banyak polinasi segitu. Jadi untuk polinasinya, untuk mendapatkan buah yang super atau yang bagus, jika panjang sulurnya itu 15 meter, tumbuhnya 5 tandan, bisa dipolinasi sekitar 8 buah dalam satu tandan, paling banyak 12. Itu untuk tumbuh sekitar 5-4-5-6 tandan. Jika tumbuhnya 10 tandan, dikurangi lagi polinasinya jadi 4-6. Nah, jadi jumlahnya bisa dihitung ada berapa. Kalau misalkan jumlah 10 tandan, kita polinasi semua yang ada di tandan, atau kita polinasi semua bunga yang mekar, biar bisa lebih dari 12 bunga, itu hasilnya akan kecil-kecil semua. Dan juga gini, kalau ada pohon vanili yang sulurnya sudah lebih dari 15 meter, tapi hanya tumbuh 2 tandan atau tumbuh 2 tandan buah di batang itu polinasinya pun tidak bisa banyak. Tetap dalam satu tandan dipolinasi 6-8, tidak bisa lebih dari itu. Tapi itu jika kita ingin mendapatkan buah yang super atau yang besar-besar, yang ukurannya lebih dari 17 cm. Jadi rumusnya adalah untuk mendapatkan buah yang bagus, yang super, itu kuncinya adalah jumlah buah di dalam tandan, bukan jumlah buah di dalam satu batang.